Audioton mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda, karya dari Elis Kurniasih, bab ke-20, Rencana Licik. Masih bersama saya, Sensen. Selamat mendengarkan. Di Malaysia, Hanin praktis menjadi pengangguran di negara orang. Ia hanya menghabiskan waktu di rumah dan menjaga kedua keponakannya yang lucu. 1 bulan di negara ini tak juga membuat Hanin melupakan apa yang telah Kenan lakukan terhadapnya. Ia pun tak bisa mendapatkan pekerjaan di sini karena tak memiliki visa kerja. Saat ia tiba di Bandara KL dan berhadapan dengan petugas, paspor Hanin dituliskan sebagai pelancong. Ketika ditanya petugas pun, Hanin mengangguk. "Kak, jadi aku tidak bisa bekerja di sini?" tanya Hanin pada Nida. "Enggak, Han. Kamu harus mendapatkan surat izin kerja menjadi TKI," jawab Nida. "Ih, ribet amat sih." "Ya emang gitu peraturannya." Nida menyuapi ehsan buah. "Emang Kak Emran gak bisa bantu?" tanya Hanin lagi. Nida menggeleng. "Kak Emran juga tidak bisa membantu, karena kamu tidak memiliki izin kerja. Lagi pula nanti kamu bisa kena sanksi karena dikira pekerja ilegal. Hukum di sini itu ketat, Nin." Hanin merengek sambil menjatuhkan dirinya di sofa. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ia pun langsung mengambil ponselnya dan tertera di sana nama sahabatnya, Irma. "Irma! Hanin!" Keduanya berteriak antusias. Irma menelpon dalam panggilan video call melalui aplikasi chat. "Lo masih di KL?" tanya Irma. "Iya nih, masih di rumah Kak Nida, nih orangnya." Hanin menunjukkan kamera ponselnya ke wajah sang kakak. "Hai Kak Nida," sapa Irma pada Nida yang sedang bersama putra bungsunya. Nida pun melambaikan tangan seraya tersenyum ke arah kamera. "Itu anak Kak Nida?" tanya Irma berbahasa basi, dan Nida pun mengangguk. Sesaat mereka berbincang sebentar. "Tumben lo nelpon," kata Hanin. "Iuh, gue nelpon dibilang tumben, gak kangen apa?" cibir Irma. "Iya kangen," Hanin tertawa. "Ada lowongan nih di tempat gue, mau gak?" tanya Irma. "Maulah, gue di sini masih pengangguran." "Kebetulan bagian validasi di tempat gue ada yang resign, lo bisa pajak kan?" Hanin mengangguk. "Tapi nggak gape-gape banget sih." "Nggak apa kali, nanti kan diajarin juga sama senior di sana." "Irma, lo emang dewa penyelamat gue," ucap Hanin gembira. "Ya udah, cepet kirim CV lo sekarang ke email gue, oke?" "Siap, Umil," jawab Hanin ceria. Lalu keduanya mengakhiri komunikasi itu. Irma memang bagian HRD di kantor itu, membuat Hanin yakin akan langsung diterima di sana. "Emang Irma kerja di mana?" tanya Nida setelah Hanin meletakkan ponselnya. "Di Bandung." "Terus kamu ngekos?" tanya Nida lagi. "Ya iya Kak." "Ya udah, yang penting bisa jaga diri," ucap Nida. "Ya iyalah kakakku sayang." Hanin memeluk sang kakak karena hari ini ia sangat senang. Kemudian, Nida mengajak Hanin dan kedua anaknya ke sebuah mal besar di pusat KL. Di mal itu pun dapat terlihat 2 menara kembar khas dari negeri itu. Nida yang memang pandai menyetir sejak SMA pun selalu bepergian sendiri, sementara Emran sedang bekerja. "Wah, udah hafal banget jalanan sini ya Kak?" ucap Hanin yang duduk di samping sang kakak. "Ya iyalah, udah 2 tahun. Nikah itu gimana sih Kak? Menyenangkan ya?" tanya Hanin sembari memposisikan dirinya menghadap Nida. "Ya, ada kalanya menyenangkan dan ada juga tidak, tapi lebih banyak menyenangkannya. Yang penting kalian saling mencintai, jadi apa yang kita lakukan enak aja buat dijalanin." Hanin memalingkan wajahnya ke arah jendela. Ia kembali mengingat Gunawan, padahal ia sudah banyak berangan-angan tentang pernikahan terhadap pria itu. Namun semuanya kandas. "Hei, udah jangan sedih, masih banyak kok pria lain yang lebih baik dari Gunawan," kata Nida membuyarkan lamunan Hanin. Hanin sudah menceritakan semua tentang Gunawan yang sudah memiliki istri, bahkan saat ini sang istri tengah mengandung. Namun Hanin belum menceritakan tentang Kenan. Yang Nida tahu, Hanin datang ke sini untuk menenangkan pikirannya yang shock karena telah dibohongi dan berpacaran dengan pria yang sudah menikah. Sesampainya di KLCC,
Hanin mengajak Putri ke sebuah toko mainan, sementara Nida berbelanja di lantai atas bersama Ehsan. Saat Hanin menaiki eskalator untuk menemui Nida di sebuah toko di lantai 3, Hanin berpapasan dengan pria bertubuh tegap. Pria itu tengah menuruni eskalator itu. Dari kejauhan pria itu menyungking senyum, namun bukan senyum ramah. Dada Hanin berdegup kencang. Seketika rasanya ingin keluar dari tempatnya. Ia tak menyangka, ternyata pria yang terakhir ia pukul pusakanya dengan lutut di Bandara Soekarno-Hatta ada di sini. Hanin tetap berusaha tenang, sambil memeluk Putri dari samping. Sementara Ehsan berada bersama Nida di atas. Tangan Hanin masih setia di atas pegangan eskalator itu. Semakin lama, keduanya semakin mendekat. Karena eskalator yang berbeda jalan itu terus bergerak. Hingga saat mereka berpapasan dekat, Kenan mengecup lengan Hanin yang berada di atas pegangan eskalator. Sontak Hanin membulatkan matanya ke arah Kenan dan terus berputar ke belakang. Kenan pun melakukan hal yang sama, sembari menyeringai licik. Dasar orang gila, senangnya ngelecehin orang. Kesal Hanin sambil menggosok lengannya yang tadi dikecup oleh Kenan. Saat ini Hanin memang mengenakan kaos polos lengan pendek berwarna biru langit dengan rok jeans selutut berwarna biru dongker. Hati Hanin masih sangat kesal, walau kejadian tadi telah berlalu 1 jam yang lalu. Nida mengajak Hanin ke restoran untuk makan siang. Nin, kamu harus coba makanan di sini. Enak banget. Kalau makan makanan seafood di sini, ingat sama masakan mama. Rempah-rempahnya Indonesia banget, kata Nida. Mereka pun mencari tempat duduk lalu memesan makanan. Katanya yang punya juga orang Indonesia, masih muda lagi, ucap Nida lagi. Tahu banget sih, Kak. Iyalah, soalnya kaki tangan pemilik resto ini teman Kak Nida. Kamu inget Danu kan? Hanin mengangguk. Nanti kita juga makannya gratis. Nih, kakak punya vouchernya. Nida menunjukkan 5 lembar voucher dengan nilai 1 lembarnya sebesar 50 ringgit. Pantesan sering makan di sini. Orang dapat gratisan. Nida pun tertawa. Kalian bisa makan di sini sepuasnya dan tanpa voucher. Tiba-tiba suara bariton yang sangat Hanin kenal duduk di hadapannya. Ini Pak Kenan, pemilik resto ini. Beliau sedang berkunjung langsung ke beberapa usahanya di sini. Danu, kaki tangan Kenan yang merupakan teman Nida, memperkenalkan Emran pada Nida hingga mereka menikah. Oh iya? Nida bersalaman, tapi tidak dengan Hanin. Saya Kenan, ucap Kenan saat bersalaman dengan Nida. Saya Nida, istri Emran. Emran sering menceritakan Anda dan usaha-usaha Anda di sini. Emran yang bekerja di pemerintahan memang sering membantu memuluskan dokumen usaha Kenan di sini melalui Danu kaki tangannya. Emran juga pernah ketemu Kenan sekali dan terkadang membicarakan pria itu pada sang istri. Nida menyenggol lengan Hanin untuk melakukan hal yang sama seperti dirinya. Kemudian, mau tidak mau Hanin pun bersalaman. Ia mengulurkan tangan ke arah Kenan dengan malas, namun Kenan hanya tersenyum senang. Untung saja, waktu itu Kenan berhasil membujuk Vanessa untuk tidak ikut bersamanya ke tempat ini. Karena, jika Vanessa ikut, pasti wanita itu akan merusak misinya. Apa kabar Hanin? Tanya Kenan seolah pria itu sudah kenal Hanin sangat dekat. Hanin membulatkan matanya. Jadi kalian kenal? Tanya Nida. Kenan mengangguk. Bukan hanya kenal, tapi dekat. Sayangnya, Hanin malah memilih pria beristri. Kenan melirik ke arah Hanin yang langsung dibalas dengan tatapan tajam oleh Hanin. Sedangkan Nida mengerutkan keningnya. Nanti malam, boleh saya main ke rumah Anda? Tanya Kenan pada Nida. Oh, tentu saja, jawab Nida. Kebetulan, sudah lama sekali saya tidak bertemu Mr. Emran. Nida mengangguk, sementara Hanin terus menatap Kenan. Tersirat ada suatu rencana licik di wajah Kenan untuknya. Namun Hanin tidak tahu apa. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.